Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan kali ini di hari Selasa 23 September 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 435, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun 2018 terjadi peristiwa yang memilukan hati di Palu, Sulawesi Tengah. Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter terjadi di sana pada pukul 18.02 WITA. Berbeda dengan gempa yang terjadi di daerah lain, gempa di Palu ini membuat tanah di Kelurahan Petobo, Palu berubah menjadi cair seperti lumpur hisap. Akibatnya, perumahan yang sudah berdiri bertahun-tahun di daerah itu, sebagian besarnya tiba-tiba hilang di telan bumi. Gempa itu membuat tanah bergoyang. Ternyata goyangan tanah itu membuat lumpur yang berada di bagian bawah tanah perumahan tersebut naik ke atas. Itulah sebabnya permukaan tanah yang tadinya keras menjadi cair, tak mampu lagi menahan beratnya rumah-rumah yang berdiri di atasnya. Sehingga seketika orang-orang yang tadinya punya rumah di sana kehilangan rumahnya dalam sekejap, terhisap ke bumi. Gempa bumi telah membuat bumi bergoncang, bahkan bukit-bukit pun longsor. Goncangannya yang terjadi membuat banyak bangunan di atas bumi hancur. Juga bangunan yang berdiri di bukit-bukit hilang lenyap ditutupi tanah yang longsor. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan dan perjanjian damai Tuhan tidak akan pernah lenyap dan tidak akan menjadi beranjak hilang. Itulah yang dinyatakan Tuhan kepada umatnya Israel dan kepada kita. Bermakna bahwa kasih setia Tuhan dan perjanjian damai Tuhan kepada kita adalah kekal, ada dan tertuju bagi kita untuk selama-lamanya. Tidak ada satupun peristiwa atau apapun yang dapat mengubah kasih setia Tuhan kepada kita. Apapun yang terjadi, perjanjian damai Tuhan tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu ragu akan kasih setia Tuhan. Ia selalu mengiring dan menyertai kita dalam segala yang terjadi. Janji penyertaannya dalam beberapa hari terakhir dalam permenungan akan firman Tuhan adalah janji yang dapat dipercaya dan tidak akan lekang oleh waktu. Jadi, peristiwa sebesar apapun yang menimpa kita, jangan pernah berpaling dari Allah. Jangan pernah meninggalkan Dia oleh karena keraguan akan janjinya. Jangan pernah datang kepada dunia dan jalan lain ketika apapun, bahkan sebesar apapun muncul yang menjadi kesusahan dalam hidup kita. Ingat dan percayalah, Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita. Sebab perjanjiannya dengan kita adalah perjanjian damai, bukan kecelakaan. Dan kasih setianya memberi jaminan kepada kita bahwa Ia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita sampai masa tua dan sampai anak cucu kita. Janji setia dan penyertaannya akan selalu menyertai. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesetiaan dan kasih setia-Mu bagi kami. Dan kini firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa tidak ada satupun yang bisa menghilangkan atau membuat kesetiaan-Mu, kasih setia-Mu beranjak dari kami. Biarlah itu kami pegang sehingga apapun yang terjadi, kami terus berharap dan berpegang kepada kasih setia-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.